Brontoseno ini dari tanam yang kemarin hingga saat ini gimana Mas menurut jenengan? Jenengan pun meresani ki ya Mbak, bisa kulo nggak usah pakai kata-kata, bisa dibuktikan dari lahannya sendiri dan performanya sendiri. Ya bukan sombong enggak sih, cuman saya turun benar-benar kerja itu baru 2 tahun ini. Sebelumnya belum pernah kerja apapun. Jadi langsung turun ke tani. Karena posisi saya di pondok. Dulu tanaman ini sempat gagal itu lahan di sini. Untuk tanaman saat ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini performanya kan cukup baik. Ada yang dirubah enggak Mas? Atau ada trik khusus mungkin? Mungkin dari pola pupuk dasarnya Mas. Banyak petani yang bilang bahwasanya sedia payung sebelum hujan. Tapi ini mencoba untuk beda dari yang lain. Iya. Ini malah hampir nggak pakai sistemik. Oh, nggak pakai sistemik? Nggak pakai sistemik. Cuman yang paling pokok itu satu adalah ilmu. Jadi kita harus bisa memahami bahwasanya tanaman itu butuh apa, butuhnya generatif saya pakai C4 merah dari Albanero. Nah, yang jenengan amati ketika pemakaian C4 merah ini gimana sih Mas? Lek bahasanya wong mriki ya Mas ya. Bahasanya orang sini itu wah ini pior-pioran. Setelah 3 sampai 4 penyepraian itu kayaknya disulap kayak disulap gitu. Itu kalau apa ya? Mungkin bakat ya Mas ya. Atau bisa dibilang mental juga. Kalau saya ingin berdikari sendiri memang. Mental saya di situ. Mentalnya udah di situ. Iya. Dan ternyata memang pangeran niki lek ngasih kula di lahan, di pertanian utamanya tanaman cabai. Kalau harapan sih wis ning pangeran tak ya Mas. Oke. Rasah tomak bahasane. Dunia pertanian kini semakin banyak loh dilirik oleh generasi muda. Semangat dan keberanian untuk mengambil keputusan, kemauan untuk terus belajar, dan memahami kebutuhan tanaman jadi salah satu cerita yang sangat menginspirasi. Dan petani muda buktiin kalau bertani nggak harus punya pengalaman, karena bisa dibuktiin kalau mereka juga punya strategi yang tepat supaya dapat hasil yang memuaskan. Nah, di video kali ini kita berbincang sama Mas Joko, petani muda asal Gerabak yang memiliki sudut pandang menarik tentang dunia pertanian. Lalu, seperti apa sih ceritanya? Tonton terus videonya sampai habis. Di video kali ini, waktu sore ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar perawatan cabai dan varietasnya apa Mas? Brontoseno. Nah, untuk varietasnya cabai Brontoseno. Gimana sih perawatannya bisa sampai tanaman sebagus ini? Langsung aja kita tanya-tanya sama ownernya atau petaninya. Nah, perkenalkan nama saya Joko Arisnanto, alamat di Wantean, Lebak, Gerabak, Kabupaten Magelang. Ini usianya berapa Mas? 23. 23, petani milenial, masih muda banget ya Mas ya? Masih muda udah terjun di dunia pertanian. Lahan ini sendiri Mas? Iya. Tadi riwayatnya itu bekas tanaman apa Mas? Ya ada salah satu varietas dari produk lain yang pasti tidak bisa menyebutkan ya Mas ya. Tidak apa-apa. Maksudnya dulunya lahan bekas cabai ini? Iya, bekas cabai. Terus diistirahat tanam mungkin? 4 sampai 5 bulan. Istirahat tanam 4 sampai 5 bulan. Iya. Oke. Untuk pupuk dasar? Pupuk dasar pakai kristal Mas. Kristal. Nah, kristal itu bukan apa ya, perhiasan itu. Itu pupuk kandang. Ayam petelur ya kan? Iya. Nah, pupuk kandang ayam petelur. Pakai berapa sak nih Mas? Ini cuman habis 14 karung. 14 karung. Populasi tanaman? Hampir 2000. Hampir 2000 cukup ya Mas ya? Iya cukup. Nah, untuk tambahan lainnya mungkin? Pupuk susulan. Pupuk susulan. Untuk pupuk dasar nggak ada tambahan nggak lain? Ada. Dolomit? Ya dolomit, cuman ada dolomit dan itu pupuk kristal saja. Untuk dolomit pakai banyak atau cuma sedikit? Sedikit. Oh sedikit. Sedikit. Berapa Mas? Cuman habis kalau nggak salah 10 sampai 15 karung. Lumayan, yang 25 kilo. Lumayan hemat ya Mas ya? Iya. Ada lerem nggak Mas? Atau apa ya istilahnya dayung? Dari lahan yang udah jadi sampai penanaman ada selang waktu? Ada. Berapa minggu? 1 bulan. Oh 1 bulan? Iya nah, 1 bulan.
Jadi ketika penanaman lahan udah jadi sampai di tahap tanam itu kasih jarak sekitar 1 bulan ya Mas ya. Iya. Biar pupuk itu benar-benar terdekomposer secara alami Betul. atau terfermentasi secara alami. Nah, sampai tumbuh rumput tuh biasanya. Iya. Tujuannya itu biar pupuknya benar-benar sudah jadi ya Mas ya. Nah, Benar-benar siap makan. nah, betul. Penanaman adakah penambahan pupuk lain atau pengocoran mungkin? Pengocoran sih seperti biasa Mas. Apa Mas? Sebelum tanam pakai asam humat, trichoderma, sama karbon, silika. Terus Jadi- habis itu didiamkan 3 hari. 3 hari. Jadi itu min 3 sebelum hari tanam. Setelah itu H7 berarti. Itu dikocor pakai fosfat. Untuk pengocoran awal Mas? Pengocoran awal itu pakai fosfat. Oh, pakai fosfat. Iya, pakai fosfat di 7 hari 7 setelah hari tanam. Setelah tanam. Oke, ada penambahan lain mungkin. Terus pengocoran berikutnya Mas? Langsung pupuk susulan, Oh, langsung tabur. langsung Bu. Iya. Tabur. Di kalau nggak salah di umur 40 sampai 45 hari. Penyepraian di fase vegetatif. Pakainya Mm-mm. nutrisi atau fungisidannya? Nutrisi, fungi, insek, sebut merek nggak apa-apa. Khusus cabai brontoseno ini Mas, yang di lahan ini itu saya nyemprote sesuai dengan kasus saja. Jadi semisal katakanlah banyak petani yang bilang bahwasanya sedia payung sebelum hujan, tapi ini mencoba untuk beda dari yang lain. Iya. Jadi ketika ada kasus. Iya, baru kalau ada masalah baru spray, kalau enggak. Cuman mungkin asam amino sih. Itu yang tetap Iya, yang tetap abamectin mungkin abamectin. Abamectin itu tetap atau mah rolling? enggak pasti. Enggak pasti. Oke, jadi pasti. temanya ini ya Mas ya. Tanamnya itu memangkas biaya produksi. Iya, betul. Dan cuman gini Mas, tambahan ya mungkin ya. Ya kita petani meskipun milenial baru 2 musim saya nanam. Cuman yang paling pokok itu satu adalah ilmu. Jadi Betul. kita harus bisa memahami bahwasanya tanaman itu butuh apa, butuhnya amino ya kasih amino, butuhnya insek juga butuh dikasih insek, gitu aja. Oke. Jadi semisal belum paham betul ya siap-siap. Karena yang tahun musim kemarin itu ini gagal total Mas. Kasusnya layu. Ya. Fusarium, subbatang. Fusarium. Ya. Fusarium, patek, alat buah, Menurut hampir semua penyakit ada. kalau menurut jenengan karena penyebabnya apa ini Mas? Penyebabnya karena kelalaian Mas mungkin Mas. Kelalaiannya. Iya. Karena saya sendiri mungkin ilmu daripada saya mencari untuk itu belum benar-benar mencukupi, yaitu kelalaian lah yang pasti. Jadi paling enggak mau terjun ke dunia pertanian atau dunia bisnis yang lain, seenggaknya kita udah tahu ilmunya terlebih dahulu. Ya, itu paling penting ilmu. Meminimalisir terjadi kegagalan Betul. kemudian hari. Oke, lanjut ke pembahasan tanaman ini Mas. Untuk di fase generatif mungkin Generatif saya pakai C4 merah dari C4 Albanero. merah. Untuk penyepraian atau pengocoran Penyepraian pakai dosis berapa Mas? 3 tutup. 3 tutup per 16 liter. Iya, betul. Oke. Nah, yang jenengan amati ketika pemakaian C4 merah ini gimana sih Mas reaksinya? Lek bahasane wong mriki ya Mas ya. Oke. Bahasanya orang sini itu wah ini pior-pioran. Jadi calon buahnya banyak. Iya. Oke. Iya. Terus mungkin ada lagi ngaruh di karakter buah mungkin. Karakter buah yang tadinya masih apa bahasanya kembur-kembur itu apa Mas? Kurang berisi. Iya, kurang berisi. Setelah saya meneliti setelah 3 sampai 4 penyepraian itu kayaknya disulap kayak disulap gitu. Mungkin Iya. karena ini ya kandungannya kan itu ada boronnya loh. Oh iya. Nah, memadatkan buah, ada kalsiumnya juga. Iya. Untuk petik udah berapa kali Mas? 4 kalau nggak 5 kali. Terakhir dapat berapa ini Mas? Dapat Lupa. Biasanya urusannya orang rumah itu. Iya, bendahara. Bendahara. Kalau ini maksudnya apa? Tegalan kah? Tegal. Oh, Tegal. Karena kalau dilihat itu sebelah-sebelahnya pohon-pohon besar kan masih banyak tuh Mas. Tapi tidak bisa memungkiri juga dari performanya, entah itu dari pohon dan buahnya
sangat-sangat bagus. Oke. Oke, nah, kok bisa memutuskan cocok di area persawahan Mas? Apakah dulu pernah tanam juga? Ada buktinya Mas. Pak D saya. Pak D saya itu nanam di sawah. Itu 3 bak, berarti hampir 900-an, 1000 nggih. Ya, 1000 batang itu perayanya itu hampir dapat 60 kilo Mas. Itu rayanya. Iya, Puncaknya rayanya, ya, Mas, ya? Puncaknya. Oke, untuk Gemini sendiri Mas Brontoseno ini dari tanam yang kemarin hingga saat ini gimana Mas menurut jenengan? Ya mungkin jenengan pun meresani ki ya Mbak, bisa di kula nggak usah pakai kata-kata, bisa dibuktikan dari lahannya sendiri dan performanya sendiri. Area sini kan udah endemik virus Mas ya? Full. Nah itu udah berjalan berapa tahun Mas? Atau dari tahun berapa? Kalau itu saya kurang tahu Mas. Kurang detail ya? Iya, kurang detail tahunnya. Mungkin di awal jenengan mulai terjun di pertanian udah endemik apa belum? Mungkin 75% sudah endemik. Sudah. Itu terjun di dunia pertanian sejak tahun berapa Mas? Berarti 2 tahun ini Mas. Oh, Berarti 2 tahun tahun berapa? 2024 nggih. 2024. Iya, 2024. Akhirnya cari varietas yang tipe Tavi. Tavi. Iya, Sebelumnya mungkin pernah tanam yang belum Tavi? sudah. Ya ini sebelum ini Tanam. toleran virus. Oh, toleran. Iya. Menguji adrenalin gitu. Mungkin adrenalin, betul. Nah, gini Mas, tadi kan ada pernyataan dulu tanaman ini sempat gagal itu lahan di sini. Iya. Karena busuk batang, layu fusarium, pakai. Nah, untuk tanaman saat ini alhamdulillah Alhamdulillah. ini performanya kan cukup baik. Bisa dilihat, bisa dicek di lahan. Ada yang dirubah enggak Mas? Atau ada trik khusus mungkin? Mungkin dari pola pupuk dasarnya Mas. Yang kemarin itu malah hampir nggak pakai pupuk dasar. Yang dulu. Iya, dari saya pribadi saya tidak bisa menyalahkan itu dari varietasnya, nggak bisa. Itu full 100% kelalaian saya sendiri. Yang kemarin triko itu minim Mas. Yang dulu. Iya, dan juga mungkin dari fungisida yang sifatnya itu sistemik. Itu persiapannya saya juga kurang ya Mas ya? Padahal itu pas musim hujan. Oh. Iya, ini malah hampir nggak pakai sistemik. Oh, nggak pakai sistemik? Nggak pakai sistemik, cuman kemarin itu tak spray azoxystrobin dan difenoconazole saja. Fokus di Itu, ini apa, penghentian pupus sementara, pembentukan buah nanti. Iya, betul. Nah, untuk ini Mas, kalsium susulan atau dolomit susulan pakai nggak? Kalsium cuman spray di atas, pakai dari Habanero juga. Pakai sempat. Iya, kalau dolomit tapi cuman sedikit. Oh, ditabur di lubang tanam. Mungkin buat antisipasinya itu. Jadi ketika ada hujan datang, paling enggak air yang turun ke perakaran atau ke tanah itu udah ada kalsium yang tercampur ya Mas? Iya, betul. Kalsium penyepraian mungkin pakai enggak? Pakai Mas. Pakai apa Mas? Pakai dari Habanero juga. Oh, C4 kalsium. Iya, C4 kalsium. Nah, untuk kalsiumnya beliau pakai C4 kalsium hidroksida. Nah, kalsium hidroksida ini sifatnya atau bentuknya cair, jadi lebih praktis ya Mas ya. Iya, betul. Lebih tercampurnya lebih efektif dan efisien. Terus kalsium hidroksida ini bisa dicampur sama fungi. Dosis berapa Mas? Sama 3, sama kayak C4 merah juga. 3 tutup juga. Itu rutin Mas pakai itu? Enggak rutin. Di selang? Ya cuman ini lihat dari performa saja Mas. Sesuai dengan kebutuhan lah. Oh, sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang butuhnya kopi ya kasih kopi aja Mas. Nah ini kan petani dengan konsep jenengan ini kan jarang loh Mas. Jangan ditiru. Maksudnya jarang banget itu Mas. Iya. Konsepnya kan penyepraian ketika dibutuhkan. Dan sedangkan teman-teman ini banyaknya pemakaian itu tiap spray pakai. Akhirnya kan pembiayaannya kan jadi bengkak. Ya mungkin ini kalau kita bahas dari biaya perawatan mulai dari awal sampai sekarang mungkin ya. Boleh di-spill Mas, nggak apa-apa. Nggak usah Mas, nanti nggak dopingin. Aduh, ya nggak apa, keluhnya aja, keluhnya.
Intinya cuma satu lah, ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Iya. Tanaman berapa ribu tadi? 2000. 2000. Iya. Biaya sampai saat ini kisaran kan belum paten, nah, itu kan nggak apa-apa kalau dikasih lah. Ya cuman apa Mas, mungkin dari yang paling menonjol itu yang pacul dewek. Nah, bahasanya mencangkul sendiri. Nyangkul sendiri, terus nanam juga sendiri, jadi irit. Mungkin yang kelihatan menonjol itu cuman beli benihnya saja. Beli benih. Iya. Cuman itu. Iya, ya itu cuman fungisuda, mungkin mankoseb, terus asam amino, terus abamectin nanti tapi abamectinnya di rolling Mas. Nanti ini tambahan ya. Di rolling mungkin persiapan untuk tungau atau apa namanya itu bisa di rolling dengan akarisida. Kalau enggak, kalau memang sudah parah, karena saya sifatnya tidak sedia payung sebelum hujan, makanya rollingannya langsung pakai Diaventura. Ya, buat teman-teman petani di Nusantara atau di luar negeri, dari saya semangat dan jangan lupa ilmu itu penting. Ya, ilmu itu penting. Apapun itu, kalau nggak pakai ilmu, cuman pakai uang saja nggak bisa. Pakai uang juga, tapi ilmu juga pakai. Itu aja. Semangat. Ini kan jenengan masih muda Mas ya, di umur 23 tahun kok memutuskan untuk jadi petani. Alasannya apa ini Mas? Rahasia ilahi Mas. Rahasia sulit ya. Enggak, ya tadi ada beberapa cerita sih Mas. Karena kan ya bukan sombong enggak sih. Cuman saya bekerja terus turun benar-benar kerja itu baru 2 tahun ini. Sebelumnya mungkin di umur 20 tahun, 15 tahun sampai ke 24 tahun ini cuma 2 tahun ini saja. Sebelumnya belum pernah kerja apapun. Jadi langsung turun ke tani. Karena posisi saya di pondok, jadi ya enggak. Iya. Ya tahu sendirilah Mas kalau di pondok. Tapi kan ada opsi lain Mas, mungkin Gimana? di peternakan atau ikut orang atau di perikanan mungkin. Enggak Mas. Atau ke luar mungkin negeri. Kalau apa ya? Mungkin bakat ya Mas ya. Atau bisa dibilang mental juga. Kalau saya ingin berdikari sendiri memang. Mental saya di situ. Mentalnya udah di situ. Iya. Ya. Dan ternyata memang pangeran niki lek ngasih kula di lahan, di pertanian utamanya tanaman cabai. Kalau harapan sih wis ning pangeran tak ya Mas. Oke. Rasah tomak bahasane. Enggak usah tomak. Derek pusat. Iya, betul. Pusat nih. Jadi nggak menuntut banyak ya Mas ya. Enggak. Yang ada kita lakuin. Iya, betul. Apa yang belum ada kita usahain. Iya. Dan itu salah satu titipan dari guru saya di pondok. Ya kalau pulang, kalau ada ya dimakan, kalau nggak ada ya puasa gitu aja. Ilmu, nah ini nambah ilmu lagi teman-teman. Ada sedikit siraman siraman rohani buat teman-teman semua dan juga saya. Jadi buat teman-teman yang keterbatasan lahan atau lahannya dirasa kurang produktif, ya bisa teman-teman lihat kenaungan lahan ini, tapi alhamdulillah tanamannya juga bagus. Gimana caranya kita mengusahakan lahan yang kurang produktif menjadi lebih produktif? Mungkin bisa belajar dari teman-teman yang udah berpengalaman, terus dari konten-konten yang sudah ada di YouTube. Nah, itu saja sih. Lebih tepatnya kita memanfaatkan yang sudah ada. Ya, nggak usah mengada-ada. Terima kasih. Sama-sama. Mas Joko Siap. Menyempatkan duduk di sini ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.